provinsi yang surplus. Kita dibantu oleh Sumatera Barat, dibantu oleh Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Ya. Gitu. Nah, ketika mereka tidak mau membantu lagi, katakanlah terjadi suatu di daerah mereka, mereka tidak ngirim ke sini, terjadi bencana alam, katakanlah gempa, gempa besar yang dulu kalau terjadi itu ngeri tuh. Kalau terjadi dulu kan bencana apa tuh, akan muncul gempa besar ya, yang sampai ke Siberut sana, Sumatera Utara kena, Bengkulu kena kan, itu mereka angkat pangan untuk daerahnya dulu kan. Ya, fokus ke mereka sendiri. Nah, kita makan apa? Gitu. Makanya perlu sekarang gerakan pangan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali podcast di Riomek TV. Kali ini bersama Pak Darmansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Sudah lama di setting, alhamdulillah bisa. Iya, sudah lama kita cancang mau ketemu ya, Adina Dede. Hari ini Allah kabulkan. Amin. Amin. Baik, mungkin Sobat Riomek butuh profil Om dikit Om. Ya, silakan Om. Ya, terima kasih. Kami nama Darmansyah. Bekerja baru sudah 3 tahun ya, pensiun dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Dan memang kita 33 tahun berpengalaman di bidang pangan. Dan alhamdulillah setelah kita pensiun, ini masuk belajar dan menekun ini, mencoba ke area ranah politik gitu. Ya, saya calon anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dapil 2, Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur. Kemudian itulah nomor urut 6, partainya nomor 4. Golkar. Baik Om, mungkin ada nggak kira-kira kan ini Pekanbaru kan? Ya, Pekanbaru kita bicara Pekanbaru. Kita lihat dulu permasalahan-permasalahan mungkin soal sampah dan banjir. Dulu sampah kan kita, mohon maaf, untuk periode dulu kan Pak almarhum Hemamullah kan ada Adipura sampai 10 tahun. Habis itu nggak ada lagi. Mungkin sedikit Om soal sampah gimana Om? Ya, makasih. Memang sampah di Pekanbaru ini harus fokus ya. Kita tidak aja pemerintah kota, tapi kita masyarakat Kota Pekanbaru. Dan kenapa? Karena sampah ini menjadi musuh kita bersama gitu kan. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Ya, kalau kita sebetulnya sampah ini bisa kelola dengan baik dengan perusahaan yang bertanggung jawab. Nah, kita lihat ada perusahaan yang menangani sampah di Riau. Nah, ini belum maksimal gitu. Dan kami juga sudah pernah juga membawa teknologi Jerman, ya. Yang sekarang ini teknologi Korea tidak begitu maksimal. Nah, tapi paling tidak sebetulnya sampah ini bagaimana kita merubah sampah menjadi peluang ekonomi gitu. Itu yang penting, masukan. Jadi sampah itu bermanfaat gitu ya, kan ada sampah organik dan anorganik. Ya. Nah, ini kami yakin ini yang perlu sebetulnya pemerintah kota bekerja sama dengan teman-teman anggota dewan gitu ya. Jadi ke depan betul-betul pemerintah Kota Pekanbaru sinergisitas dengan dewan ini dalam pengolahan sampah, pengolahan dan pemberdayaan. Tentunya dengan pihak ketiga. Ini tidak bisa dikelola sendiri. Nah, kan ada BUMD-nya.
Silakan Ini. cari. Ya, saya kira sampai sini belum tepat gitu. Kami sudah meninjau tuh, Ya. Adina Dede, Ya. sampah di apa? Di Rumbai, Rumbai atas ya. Ya. Nah itu sampahnya itu sudah menggunung gitu. Padahal itu potensi pupuk sana ya, Ya. potensi mungkin etanol pun ada, perasaan saya dari bau apanya semua Ya. kan. Banyak potensi yang pengolahan yang bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Nah ini ke depan kita minta memang bagaimana tugas dewan ini Ya. bersama dengan pemerintah kota gitu. Nah ini yang kawan nanti sudah di dewan itu harusnya bersama pemerintah kota memperlancar ya, memperlancar pembangunan nih. Betul. Ya, jangan saling ini gitu ya. Ya. Ya, kita tidak bicara partai lagi kan. Ya. Kalau sudah duduk di DPR Betul. itu bicara pembangunan. Pembangunan. Ya, gitu deh. Sampah. Ya. Siap. Mungkin dikit lagi Om soal banjir Om. Banjir. Udah cukup lama nih. Gimana nih Pekanbaru? Ya. Banjir kami kira untuk Pekanbaru ini namanya banjir struktural. Kenapa struktural? Karena paling tidak sekali 5 tahun ya muncul, ya, atau ada yang tiap tahun gitu muncul. Ini yang terbesar sekarang nih kan? Ya. Di rumah biasanya nggak ada, sekarang ada. Jadi kita di pemerintah kota bersama jajaran dan DPR, ya, teman di DPR. Nah ini betul-betul direncanakan ya. Banjir ini kan datangnya struktural namanya. Nah, bagaimana pengolahannya? Mungkin bagaimana normalisasi parit-parit besar ya. Itu yang kita perlu itu. Nah, kita lihat ya. Jangan ya pergi ke Kapuas, Kalimantan itu jadi model bagus. Itu sungai itu bersih. Ya, baik Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, sungai itu jadi pariwisata. Ya, kita Sungai Siak sampai saat ini pariwisatanya masih spot aja ya, dekat jembatan ini kan. Nah, sepanjang sungai yang sepanjang Pekanbaru nih, Sungai Siak nih. Nah, tidak kita lihat lagi tempat buang air besar di situ. Banyak WC umum itu kan. Nah, bagaimana merubahnya menjadi kawasan wisata? Dibersih, pasti air lancar di darat kan. Sekarang kan air naik karena apa penuh ya dengan gulma segala macam ya di Sungai Siak itu. Nah air dari atas pun nggak begitu lancar ke bawah. Ketika pasang naik, malahan air dari Sungai Siak itu yang naik ke atas gitu. Sementara air yang di atas ke bawah tidak tertampung. Nah ini PR bersama nih pemerintah kota. Saya kira ini tidak hanya pemerintah kota tapi pemerintah Provinsi Riau. Ya sampai sekarang ini kita pergi Kalimantan mana ya. Itu sepanjang sungai itu rumah tuh ngadap ke sungai gitu. Ya. Wah, enak kita wisata sungai. Kalau Sungai Siak kalau kita lihat hanya spot saja dekat tuh kan Kota Bangun mancing gitu. Tapi sepanjang sampai ke Sungai Duku sana mana ya belum di ini. Jadi ini tugas bersama ya, harus sinergisitas kota, provinsi, malah nasional gitu. Ya bagaimana diangkat ke depan. Nah dulu saya ingat salah satu gubernur tuh ingin mengganti rugi ya tanah-tanah sepanjang Sungai Siak. Ya nggak apa-apa, biar mahal, biar ganti rugi, ganti untung lah gitu ya. Buat masyarakat. Sehingga Sungai Siak ini tidak bisa dibiarkan lagi, harus dibenahi betul. Nah kita minta lah kan, yang nanti Pekanbaru 1, Riau 1 pikir ke itu lagi. Gitu. Kota Pekanbaru ini udah kota besar gitu. Sangat besar. Ya, itu terutama Rumbai. Rumbai. Nah ya, saya kira itu jadi kemudian terkait itu ya saya tambahkan masyarakat di sekitar banjir itu kita harus jamin pangannya. Ya, karena ya saya bukan bahwa saya orang pangan. Pangan itu hak asasi manusia. Nah, ketika kami lihat kemarin banjir itu camat,
pergi minta sumbang sana sini kan. Padahal SPM-nya pemerintah, provinsi, gubernur harus mempunyai cadang pangan daerah minimal 200 ton per tahun. Per tahun. Kota harus mempunyai cadang pangan berupa beras 100 ton per tahun. Ini tidak dilakukan. Oh. Tidak dilakukan sehingga kalau banjir masyarakat mau bikin dapur umum, minta sumbang ke sana sini itu nggak masanya lagi. Ya, di kota itu minta kota ini DPR juga lagi. Iya. Makanya pilih orang-orang yang bermutu lah di DPR tuh. Ya. Lihat rekam jejaknya, jangan sembarang pilih. Ya. Saya sarankan gitu. Saya tidak pun nanti katakanlah belum Allah izinkan saya duduk DPR, tapi saya memberikan pemikiran bahwa ke depan memang cadang pangan daerah penting, penting. Karena beras itu kalau mereka masak, saya sekarang masih ada dapur umum tuh pinggir pinggir jalan Yosudarso ya. Nah itu. Ya ini jangan lewat ya kan, terutama dewan yang duduk sekarang tuh pergi ke sana enak. Ya. Bantu mereka ya ke depan tolong cepat bikin cadang pangan nih. Masa setiap banjir kita minta sumbang terus, camatnya saya dengar minta sumbang sih perusahaan ini perusahaan, akhirnya kan yang kena nanti kan tenaga kerja. Betul. Ya perusahaan mana mau rugi kan? Nanti dia ke bawah lagi ini kan dia ambil itu penghasilan karyawan. Mikirnya itu deh. Soal pangan ya, bagaimana memenuhi pangan untuk di Pekanbaru khususnya? Iya. Sementara kan di Surabaya masih banyak tuh lahan-lahan anggur lah katanya. Iya. Gimana tuh? Jadi, makasih Adina Dede. Saya bersyukur juga saya menjadi caleg Partai Golkar nomor 6 di Rumbai ini. Ya. Saya sudah survei keliling, ya, bahwa berbicara masalah pangan, kita bicara masalah 3 lokus. Satu ketersediaan ya, kemudian bagaimana kita menyediakan pangan tersedia, ya. Jadi di Kota Pekanbaru, ya. Nah kemudian bagaimana pangan itu terdistribusi ke masyarakat. Nah bagaimana dengan harga yang terjangkau. Kemudian bagaimana pangan itu bisa dikonsumsi dengan aman, nyaman gitu. Kita lihat bagaimana kandung residu pangan segar itu segala macam. Nah, khusus Pekanbaru, ya, yang sekira Pekanbaru 90% lebih pangannya tergantung di luar. Ya, betul. Ya, kita bicara lah masalah beras ya, kita tidak memproduksi beras. Ya, kita bicara masalah telur, kita belum memproduksi telur. Paling kalau ada sedikit. Kemudian kita bicara masalah daging. Nah, kalau daging ayam, itu Pekanbaru udah mulai bagus ya. Ya, sekitar 25% dah bisa. Kemudian bicara masalah sayur, masalah cabai, ya, masalah horti. Nah, rata-rata sayur kita, kemudian apalagi cabai, ya itu sangat tergantung dari provinsi tetangga. Ya. Nah, padahal Rumbai ini, saya sudah survei, Rumbai ini bisa dijadikan lumbung. Lumbung ya, lumbung pangan betul, lumbung pangan seperti kita bisa bikin sentra ikan. Ya, nah, sentra ikan yang sekarang ini sebagian besar memang ikan kita datangkan dari Kota Panjang sama Sumatera Barat kan. Kemudian ini kami lihat potensi danau buatan Danau Kayang itu dengan aliran sungai ke bawah itu belum dimanfaatkan segala macam. Kalau ada kelompok tani, gabungan kelompok tani gitu ya. Ini pemerintah yang memfasilitasi. Nah, jangan mereka biar cakul sendiri. Bikinkan kolamnya, buatkan apanya. Ada perusahaan sana nanti hilirisasinya bisa ikan salai itu, yang bisa ekspor itu. Sana kan banyak komoditi yang cocok ikan tuh. Ada ikan nila, ya, ikan gurami semua ya. Apalagi patin. Ya. Nah, yang bisa dijadikan salai termasuk
Sekarang di Sungai Ukai itu 1 minggu saya lihat keluar 5 ton lelenya. Hmm. Nah, itu kan bisa dijadikan ikan salai. Kalau dijual kemarin murah, dijual sekarang. Nah, kemudian sentra ternak, pengemukan ternak bagus Pengemukan. sekali. Ya, bagus sekali di Rumbai. Rumbai sangat cocok untuk fattening, pengemukan ternak. Nah, kami lihat kemarin ini di Rumbai Barat, Ya. itu mereka beli sapi PO itu dengan 12 juta dari Medan, Sumatera Utara sekarang. Ya. Mereka takut dengan sapi Bali karena ada penyakit mulut dan kuku. Ya, Jadi ya, ya. mereka beli Sumatera Utara 12 juta, nanti mereka gemukkan 6 bulan, dijual lagi 24 juta. Oh. Jadi 12 juta per ekor. Memang bersemangat petani ternak sana. Kemudian cabai, ya. Nah, cabai kalau kita kembangkan di khususnya di Rumbai, itu bisa mensuplai kebutuhan kota itu. Ya, tidak banyak lagi mungkin mendatang luar, terutama Ya. cabai rawit ya. Nah, cabai setan kata orang ya, luar pedas tuh. Nah, kemudian sayuran. Nah, sekarang bagaimana kita pemerintah dengan dinas ini bagaimana membuat kelompok-kelompok tani, kemudian Ya. gabung-gabung kelompok betul-betul dibina rutin lah gitu ya, dibina. Jangan setelah dibina dibiarkan gitu ya, berkelanjutan. Lalu ada hilirisasinya gitu ya. Nah, kemudian saya lihat di sana juga masyarakat di sana tuh tidak harus membeli pangan mahal ya. Ya, Nah, kita bisa kembangkan pekarangannya sebagai sumber pangan. Nah, pekarangan di sana tuh kan kecil-kecil, tapi bisa di model khusus. Sekarang di pekarang itu cabai kalau bisa ada 10 pot gitu ya, atau 10 polybag, ada terung, ada sayuran, bisa hidroponik juga, bisa organik ya. juga. Tinggal buat keluarganya sendiri. Nah, keluarga sendiri. Jadi kemudian tanah-tanah kosong yang banyak kali itu kita bisa berdayakan. Jadi itu yang kami ini yang tertarik sehingga kami sendiri Om sendiri tertarik menjadi sebetulnya salah satu tertarik menjadi calon anggota dewan di sana. Nah, ingin berbuat gitu ya, terbaik untuk masyarakat Rumbai. Nah, ingin merubah paradigma Rumbai itu menjadi sentra pangan gitu. Sentra pangan dan kemandirian pangan ada di situ. Gitu. Nah, ya. ya. Kira-kira adalah hal lain nggak? Kira-kira buat Pekanbaru yang perlu dirubah gitu, ataupun Ya. hal-hal yang krusial lah. Ya. Nah, ini ke depan ya kita memang dihadapkan, kami kira masalah pangan ini masa krusialnya, Ya, masalah yang penting di hadapan mata kita. Sekarang harga pangan beras sudah mulai tidak terkendali, ya sudah di atas 140 per 10 kilo, 14.000, sudah tergolong mahal. Kemudian kita ini sebetulnya kalau kita bincang ya, kalau kebutuhan pangan kita tidak tersedia ya, itu sudah, kalau kita ini masih rentan pangan ya, kalau karena kita masih mampu menjaga ketersediaan, karena kita memang berada di tengah-tengah provinsi yang surplus. Kita dibantu oleh Sumatera Barat, dibantu oleh Sumatera Utara, Sumatera Selatan, ya. Nah, ketika mereka tidak mau membantu lagi, katakanlah terjadi suatu di daerah mereka, mereka tidak ngirim ke sini, terjadi bencana alam, katakanlah gempa, gempa besar yang dulu kalau terjadi itu ngeri tuh. Kalau terjadi dulu kan bencana akan muncul gempa besar ya, yang sampai ke Siberut sana, Sumatera Utara kena, Bengkulu kena kan, itu mereka angkat pangan untuk daerahnya dulu kan. Fokus ke mereka sendiri. Nah, kita makan apa? Gitu. Makanya perlu sekarang gerakan pangan lokal. Gerakan pangan lokal. Ya, jadi pangan lokal ini, jadi kita bagaimana kita mendidik masyarakat ya memasak pangan ini. Jadi tidak jadi harus makan nasi gitu. Karbohidrat itu bisa dihasilkan dari ubi-ubian.
Nah, dari apa namanya tepung-tepungan. Nah, jadi di masyarakat Pekanbaru memang harus diajar memakan pangan lokal, aneka pangan, aneka ragaman pangan gitu. Kalau terpaku sama beras nanti, ya nanti susah lagi, ya akan susah ke depannya. Dan mari kita menjaga ketersediaan pangan di Kota Pekanbaru sampai saat ini masih ini ya, tapi kenaikan sudah mulai apa? Sedikit aja goncang di Riau ini naik ya. Sekarang cabai agak turun udah 40.000, tapi menjelang bulan puasa, naik biasanya. Lebaran haji pasti naik. Kemudian termasuk bisa kita kembangkan ya ke depan ini jagung ya. Nah itu kan sumber karbohidrat yang bagus ya, umbi jagung juga, pisang ya. Nah jadi ke depan memang itu jangan terobsesi harus makan beras gitu. Jadi mengembangkan pangan lokal, umbi-umbian, protein dan segala macam. Tapi ini bagaimana nanti dewan ini ya mereka yang duduk nanti punya visi lah, punya inilah ya untuk masyarakat supaya ini. Kalau pembangunan fisik udah jelas ya. Kalau kerjanya cor-cor jalan, cor-cor gang itu anak SD pun bisa tuh di kota dewan. Itu yang banyak tuh ya kan. Cor gang ini minta PLPL kan. Terus padahal perusahaan dia juga ngerjakan apa untung sih itu kan. Nanti bilang dari ini minta suara masyarakat diminta, itu kan kasihan. Jadi ke depan mari kita membangun masyarakat ini lebih bagus, lebih baik, lebih sejahtera ya. Dan punya harapan dia ke depan. Ya. Sehingga itu kemudian bagaimana sekarang ini Pekanbaru juga masalah rayonisasi sekolah ya. Nah kalau kesehatan udah ada dokter on-call udah bagus ya. Kita puji juga itu kalau datanya bagus. Nah sekarang pendidikan ini ke depan kan. Nah, rayonisasi ini membuat apa nih? Orang pindah-pindah KTP, pindah-pindah KK gitu. Gara anaknya ingin SMA 8, ya ingin SMA 1. Tapi sekarang harus 2 tahun pula, dipersulit lagi kan. Nah bagaimana kita ingin mencetak kader-kader bangsa yang lebih bagus ya. Kira itu deh. Siap. Ya. Baik Om, mungkin ada closing statement Om. Ya. Berikut juga 14 Februari kan. Ya, makasih. Saudara-saudaraku di Rumbai Barat, Rumbai Timur, pada tanggal 14 Februari nanti, ya jangan lewatkan kesempatan ini, mari kita ramai-ramai ke TPS, ya, memilih calon-calon legislatif, ya, calon di DPR, yang betul-betul mampu membawa Pekanbaru ini ke arah yang lebih baik. Ya. Mari kita bergandengan tangan, dan tentu harapan kami sebagai mantan Kadis, ya, Kepala Dinas Kertapati Riau yang sekarang caleg nomor urut 6 Partai Golkar, Dapil 2 Rumbai Barat, Rumbai Timur. Nah, mengharapkan mari kita bersama ke TPS, dan tentunya kami harapkan Bapak Ibu, saudara sekami dapat berikan dukungan suara dengan mencoblos nomor 6 Partai Golkar Dapil 2 Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om ya. Ya. Baik, Sobat Riomek, alhamdulillah sudah cukup panjang. Jangan lupa 14 Februari ke TPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.